function gimana Pak? Kalau pakai, oke ini program untuk konversi panjang. Kalau kalian menggunakan function dan prosedur, ini sebaiknya apa namanya variabelnya ada di luar integer main. Jadi ada di luar mainnya, ada di main programnya. Tapi kalau nggak menggunakan function dan prosedur, variabelnya boleh di dalam main programnya gitu. Ini kan ada main nih program utamanya. Nah, ini kalau nggak menggunakan function dan prosedur, dia boleh di dalam main. Tapi kalau menggunakan function dan prosedur, dia ada di luar main. Ini sebenarnya disebutnya kalau eh, di luar main program itu disebut sebagai variabel global. Variabel global itu bisa diakses di semua function dan prosedur. Jadi ini sebenarnya main ini sebenarnya adalah sebenarnya adalah sebuah prosedur gitu. Ya, berarti variabel-variabel yang ada di main prosedur ini hanya bisa diakses di main prosedur. Tapi kalau saya keluarin di sini, nah ini berarti semua variabelnya bisa diakses di semua prosedur atau di semua function gitu. Oke, tapi saya ya Jadi silakan. seandainya kalau apa namanya saya di dalam integer apa integer mainnya ada apa namanya integer lagi, Hmm. saya masukin segala ininya variabelnya, Hmm. tapi saya taruh di luar integer main itu jadinya function. Enggak. Ini sebenarnya variabel. Apa namanya? Bentar ya, saya gambarkan deh. Kenapa ini harus dibuat sebagai variabel global dan kenapa ini harus di dalam variabel main. Eh, Oke, saya contohkan biar dapat gambarannya. Oke, misalnya ini variabelnya ada di main ya. Saya buat satu function atau satu prosedur. Nah, ini ada satu function atau prosedur namanya kilometer. Nah, ini tipenya floating. Floating itu berarti dia nilainya bisa pecahan. Terus ini ada float juga C. Jadi parameternya adalah C. C ini sebenarnya nanti untuk menampung nilai dari masukan nilai. Ini ada cin C masukan nilai. Saya jalankan. Nah, ini ada error Nah, ini ada error di sini di baris 13 ya. Ya, di baris 13, 14 dan seterusnya. Ini kelihatannya di mana? Kelihatannya di sini. Ini ada 13, 14, 15, 16. Nah, ini error semua. Kenapa error semua? Karena variabelnya nggak dikenali. Jadi ini ada variabel kilometer, ada variabel hektometer, ada variabel dekameter, dan seterusnya. Ini nggak dikenali. Kenapa nggak dikenali? Karena variabelnya ini dibuat di sini, di main program. Ini variabel ini hanya dikenali di main program. Nah, kalau ini saya pindahkan ke sini. Nah, ini disebut sebagai variabel global. Jadi ini di luar main program. Ini disebut sebagai variabel global. Karena ini global, variabel global, maka ini bisa diakses di semuanya. Jadi kalau saya buat function atau prosedur dengan nama kilometer, dia juga bisa mengakses variabel-variabel global ini. Gitu. Oke, saya run misalnya. Harusnya ini nggak ada errornya. Oh, ini masih ada error di meter. Oke, karena variabel ini meter.
Ini saya hapus. Meternya tadi karena function meternya dihapus. Oke, ini saya run. Saya run kembali. Nah, ini. Masukkan nilai. Misalnya saya masukkan nilai 1, terus nanti tampil satuannya. Jadi nomor 1 kilometer, nomor 2 hektometer, nomor 3 dekameter, nomor 4 meter, 5 desimeter, 6 cm, 7 mm. Saya mau satuannya yang mana nih? Misalnya saya pilih kilometer 1. Ini kalau dikonversi berarti nanti hasilnya adalah nah, seperti ini. Kilometer ke kilometer hasilnya 1. Dia kalau ke hektometer hasilnya 10. Ke dekameter hasilnya 100. Meter ke kilometer ke meter dia 1000 dan seterusnya. Gitu. Nah, yang tadi kenapa dia variabelnya harus dipindahkan ke atas? Nah, karena ini disebut sebagai kalau dipindahkan ke atas nih di luar main ya, di luar main program berarti dia disebut sebagai variabel global. Makanya ini kemudian bisa diakses di semua function dan prosedur. Jadi bisa diakses di prosedur kilometer, bisa juga diakses di prosedur main-nya gitu. Tapi kalau saya input di sini, berarti dia cuma hanya bisa di main program sini. Kalau saya tuliskan di main program sini, berarti dia hanya bisa diakses di prosedur main. Begitu dipanggil kilometernya, ini ada kilometer, hektometer, dan seterusnya. Nah, tadi tampilannya error, karena ini enggak variabel kilometer dan seterusnya ini, itu enggak mengenali variabelnya yang mana gitu. Gitu, Farel. Atau ada lagi? Atau ada yang mau dikomentari? Silakan. Kalau saya sih kan nggak ada yang nggak ada yang kayak angka-angka gituan. Saya langsung aja integernya itu cuman rupiah pilihan sama kurs. Jadi saya pindahinnya jadi di luar integer main. Ya, boleh. Kalau mau buat function atau prosedur, dia sebaiknya dipindahkan di luar integer main. Ya, saya itu aja saya pindahin satu kode itu doang. Itu udah termasuk function sama ini. Iya, udah termasuk. Oh ya udah, dengar gitu. Jadi ini yang disebut sebagai ini contoh ya. Ini yang disebut sebagai fungsi atau prosedur. Jadi ini ada fungsi atau prosedur yang namanya kilometer. Nanti dipanggilnya di sini. Nah, ini kilometer. Oke, saya kasih contoh yang tidak menggunakan function dan prosedur dulu ya. Misalnya oke, saya jelaskan rinciannya, detail dari programnya. Ini yang tidak menggunakan function dan prosedur. Walaupun tadi sudah sempat dibahas yang function dan prosedur, tapi ini yang tidak menggunakan function dan prosedur. Jadi ini yang pertama adalah di sini adalah saya pembuatan variabelnya. Ini bisa dalam variabelnya ini float, C, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Ini saya buat sebagai float atau bilangan pecahan. Kenapa saya buat bilangan pecahan? Karena nanti ada rumus yang akan membagi gitu. Jadi kalau kilometer ke hektometer itu kan dikali 10. Jadi kalau kilometer ke hektometer dikali 10, kalau kilometer ke dekameter itu dikali 100, kalau kilometer ke meter itu dikali 1000. Tapi bagaimana dengan meter ke kilometer? Meter ke kilometer itu kan dia dibagi. Kalau meter ke dekameter berarti dibagi 10, kalau meter ke hektometer dia dibagi 100, kalau meter ke kilometer dibagi 1000 gitu. Karena ada pembagian,
maka hasilnya bisa jadi dia merupakan pecahan. Makanya kemudian saya pilih variabelnya ini sebagai float. Karena kalau pecahan itu bisa jadi hasilnya adalah bilangan pecahan. Kalau pembagian hasilnya bisa jadi bilangan pecahan. Gitu. Makanya saya pilih variabelnya adalah float. Gitu. Terus ini di bawahnya ada integer satuan. Kenapa saya pilih dia satuan ini, variabel satuan ini integer? Ini karena ini nanti kita akan memilih satuannya apa? 1 dari 7 ini. Jadi kalau 1 kilometer, 2 hektometer, 3 dekameter, 4 meter, dan seterusnya sampai 7 ini milimeter, masukkan satuan. Nah itu dia kan pasti bilangan bulat. Nah makanya saya pilih variabel satuannya itu adalah integer. Gitu. Oke, sampai sini dipahami ya untuk variabelnya. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang dikomentari? Ya itu kita bikin PPT sendiri atau yang Bapak kasih slide itu kita isiin aja? Nanti yang saya kasih aja. Saya yang kasih tinggal kalian isikan aja sesuai dengan yang diminta. Jadi nggak usah desain-desain segala kan? Nggak ada apa, sorry? Nggak usah desain-desain segala kan? Oh, desainnya paling tinggal perubahan themes, terus perubahan warna atau yang kalian mau di sana juga bisa didesain lebih menarik boleh. Tapi kalau kalian mau buat misalnya di PPT, misalnya di PowerPoint, tapi template-nya tetap mengikuti yang di sana gitu. Jadi ada flowchart-nya, ada kode programnya, ada screenshot-nya, ada kesimpulannya gitu. Gitu ya. Oke, di bawahnya ini ada cout. Cout itu tampilan, jadi program untuk menuliskan apa yang ditampilkan. Nah, ini dia tampilannya, apa yang kalian ingin tulis itu diapit tanda kutip di duanya. Jadi misalnya program konversi panjang berarti diapit tanda kutip. Di belakangnya ini ada endline. Endline ini buat turun satu baris ke bawah. Nah, terus ini ada chain itu input, berarti dia input. Ini masukkan nilai, input, chain-nya ini saya pakai variabel C, berarti yang di atas nih, ini tipenya float. Jadi saya boleh menginput dengan nilai pecahan. Nah ini cout semua, ini tampilan, endline-nya tadi turun satu baris ke bawah. Jadi satuan, kilometer, dan seterusnya. Nah ini masukkan satuan, ini chain satuan, satuannya boleh dari 1 sampai 7 ini. Nah, terus di bawahnya ini saya pakai if. Ini kalau satuannya 1, satuannya sama dengan 1, ini akan berbeda ya. Ini sama dengannya 2. Sama dengan 1, sama dengan 2, ini berbeda. Jadi kalau sama dengannya 1, jadi kalau seperti ini bacanya bukan satuan sama dengan 1, bukan. Ini berarti satuannya di-set sebagai 1. Tapi kalau sama dengannya 2, ini comparison. Comparison itu perbandingan. Apakah satuannya sama dengan 1 gitu. Jadi akan berbeda sama dengannya 1 sama dengan atau sama dengannya 2. Kalau sama dengannya 1 berarti satuannya di-set sebagai 1. Tapi kalau sama dengannya 2 itu sebuah pertanyaan perbandingan. Apakah satuannya sama dengan 1? Nah, satuannya ini tergantung. Jadi kalau saya masukkan 1, berarti kalau dia 1 berarti nanti perhitungannya adalah karena 1 itu kilometer, kilometer ke kilometer berarti dia dikali 1. Tapi kalau dia ke hektometer, berarti dia dikali 10. Ke bawahnya lagi, karena dia 2 tingkat ke bawah, berarti dikali 100. Ke meter, karena dia 3 tingkat ke bawah, berarti dikali 1000. Makin turun ke bawah, nolnya makin bertambah 1. Nah, kalau dia satuannya 2, berarti hektometer. Nah, berarti yang dikali 1 adalah yang ini. Yang hektometer berarti C kali 1. Yang ke bawahnya sama dikali 10
semakin ke bawah, tingkatannya semakin ke bawah, berarti dia nolnya akan bertambah 1. Ke meternya berarti dikali 100, ke desimeternya dikali 1000, ke sentimeternya dikali 10.000, ke milimeternya dikali 100.000. Kalau dia ke bawah berarti dikali 10. Kalau dia ke atas berarti dia dibagi 10. Berarti hektometer ke kilometer berarti dibagi 10. Yang ini. Nah, gimana kalau satuannya 3? Sama aja. Satuan 3 berarti yang dekameternya yang dikali 1. Kalau ke hektometer dibagi 10. Kalau ke kilometer berarti dia dikali 100. Berarti karena nolnya ditambah 1. Begitu juga kalau dia ke bawah. Ke bawah berarti ke meter dia dikali 10. Ke desimeter berarti dikali 100. Makin ke bawah dia makin nolnya bertambah 1. Kalau ke sentimeter berarti dikali 1000. Kalau milimeter dikali 10.000 dan seterusnya. Ini kalau dijalankan hasilnya nah seperti ini. Misalnya masukkan nilai, saya masukkan 1, terus saya enter. Nah, saya pilih satuannya. Satuannya mau apa nih? Misalnya kilometer, berarti hasilnya seperti ini. Atau kalau saya satuannya saya mau 2 yang hektometer. Ini konversinya berarti ke kilometernya 0,1, ke hektometer 1 dan seterusnya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin dikomentari, silakan. Sebelum saya lanjutkan. Oke, sampai sini dipahami ya, clear ya. Nah, di bawahnya ini buat hasil konversinya, ini sama COT semua. Ini COT. Nah, tinggal ini kilometer, saya tambahkan lagi, ini ada variabel KM. Variabel KM-nya ini kilometernya berapa nih? Kilometernya tergantung dari hasil perhitungannya. Jadi kalau misalnya kilometernya ini KM C dibagi 100, nah C-nya tadi tergantung saya masukinnya berapa. Kalau saya masukin 1, berarti dibagi 100 berarti 0,01 gitu ya. Nah, hektometernya kalau dia dibagi 10 berarti 0,1 gitu. Dekameternya berapa, meternya berapa, nanti tergantung dari hasil perhitungan di sini. Nah, di sini di bawah ada tulisan fixed sama set precision. Fixed ini kalau saya buang nih. Ini sebenarnya karena nilai itu ada dua mode. Ada namanya scientific, ada yang namanya fixed. Scientific itu berarti nanti kalau dia 0 di belakangnya banyak, biasanya dia akan ditambahkan berapa gitu. Eksponensial berapa, eksponensial 6, eksponensial 7 gitu. Berarti nolnya ada sebanyak berapa gitu. Terus tambah misalnya 0, berapa. Oke, buat gambarannya saya contohkan aja, misalnya ini saya buang biar kalian bisa lihat hasilnya. Ini saya run. Kalau ini saya input 1, saya masukkan satuannya kilometer 1, saya enter. Nah, hasilnya ini. Jadi ada 1E plus 06. Ini sini 1 eksponensial tambah 06. Ini 06 itu berarti digit 0,6 digit di belakang koma. Saya 19 2 seperti ini. 1,9 eksponensial plus 06.
Nah, kira-kira seperti itu. Nah, buat apa namanya agar modenya dibuat tidak menampilkan eksponensial seperti itu ditambahkan fixed seperti ini. Nah, set precision itu dibuat untuk set precision ini dibuat untuk 0 di belakang komanya itu ada berapa. Kalau saya masukkan dalam kurung 2 ini, berarti di belakang komanya itu hanya ada 2 digit. Ini kalau saya run, ini 1 misalnya, ini 1. Nah, jadi koma di belakang digitnya itu hanya ada 2 gitu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin dikomentari, silakan. Gasta masih di mute, Farel juga tadi masih di mute kalau ingin. Nggak jadi Pak, saya mau nanya tapi nggak jadi. Jadi, oke, clear. Nah, ini program yang tidak menggunakan function atau prosedur, gitu. Jadi ini kalau di pemrograman disebut sebagai pemrograman terstruktur. Jadi dia ngejalaninnya top down, jadi dari atas ke bawah. Nah, untuk fixed dan set precision itu dia harus menambahkan ini, include io main IP. Jadi seperti ini nih. Jadi ditambahkan include ini. Kalau nggak ditambahkan include ini, dia akan error. Nah, sekarang saya akan buat yang menggunakan function atau prosedur. Nah, misalnya saya buat apa namanya function atau prosedur yang namanya kilometer. Jadi buat mengkonversi kilometernya dibuat di function prosedur ini. Dihitung di function atau prosedur ini. Nah, misalnya kilometer. Nah, ini saya buat misalnya float C. Jadi parameternya dia ngambil dari C. Jadi dia akan melakukan perhitungan tergantung dari variabel C-nya berapa. Ini sebenarnya sama aja, cuma ini tinggal dipindahkan ke atas. Nah, karena ini memakai variabel kilometer, hektometer, dan seterusnya, dan ini sedangkan variabel ini hanya ada di main, berarti ini variabel ini hanya bisa diakses di main. Tapi kalau di luar main dia nggak bisa diakses. Nah, biar ini bisa diakses semuanya, ini dipindahkan ke atas gitu. Jadi dipindahkan ke sini. Nah, biar ini nanti variabel-variabel ini dikenali di semua prosedur atau function gitu. Nah, ini manggilnya gimana? Manggilnya yang tadinya kalau tidak menggunakan prosedur atau function ini ditulis di sini, tapi karena udah dibuat function atau prosedurnya, maka di sini tinggal dituliskan kilometer. Ini pakai parameternya C. C itu tergantung dari input di sini, di baris 28. Ini hasilnya sama. Ini kalau di run, nah ini kalau yang tadi tanpa fungsi dan prosedur,
hasilnya seperti ini kalau dijalankan dengan fungsi dan prosedur, hasilnya sama outputnya. Hanya beda metode pembuatannya aja. Ini kalau saya run, misalnya saya masukkan 1, minnya kilometer 1, hasilnya seperti ini. Misalnya masukkan nilai 100, saya mau misalnya nomor 4 meter, kalau dikonversi jadinya, oh, kok 0 semua? Kenapa 0 semua? Ada yang tahu kenapa 0 semua? Nah, karena 4 ini belum dibuat, ini harus dibuat. Nah, buatnya mau gimana? Buatnya terserah, mau menggunakan yang model terstruktur seperti ini, atau mau membuat model dengan function dan prosedur seperti ini. Ini kalau mau buat function dan prosedur seperti ini, tinggal dibuat aja. Berarti float meter gitu. Karena nomor 4 itu kan meter. Ini float C. Nah, ini tinggal di copy paste aja. Tapi copy paste-nya nanti diperiksa kembali. Oke, karena ini meter, berarti yang meter ini dikali 1. Ups. Makin ke bawah dia berarti yang ke bawah dikali 10, yang di bawahnya lagi berarti dikali 100, yang di bawahnya lagi berarti dikali 1000. Yang atasnya ini berarti dia dibagi 10. Di atasnya lagi berarti dia dibagi 100 gitu. Nah, ini udah jadi untuk function atau prosedur meternya. Nanti tinggal di bawahnya dipanggil. Dipanggilnya berarti di 4 ini dia panggil function atau prosedur meter. Ini parameternya dipakai yang C. Jadi nanti akan menghitung sesuai dengan input variabel C-nya berapa. Ini kalau dijalankan, ini hasilnya seperti ini, masih 0, karena tadi belum dibuat. Kalau sekarang harusnya hasilnya tidak lagi 0. Nah, misalnya saya masukkan nilai yang sama yang tadi 100, terus ini saya pilih 164 meter, berarti ini kalau dikonversi hasilnya adalah seperti ini. Ada yang salah nggak sih? Masih ada yang salah ya? Ini harusnya meternya 1 nih, bukan 100. Berarti rumusnya ada yang salah. Kita lihat aja. Ini bagi 10. Ini 100. Yang ini 1000. Coba kita run. Alhamdulillah. Ya, silakan.
Nah, ini udah benar kayaknya. Meternya 100, ke dekameternya 10, ke hektometernya 1, kilometernya 0,1. Karena meter ke kilometer itu kan dibagi 1000 gitu. Nah, ini untuk output sebenarnya sama, outputnya sama, cuman konsep pembuatannya, metodenya sama, berbeda. Jadi yang ini menggunakan function dan prosedur, yang tadi tidak menggunakan function dan prosedur. Untuk outputnya sama. Nah, ini boleh ditulis nanti di kesimpulannya. Kenapa kalian memilih tidak menggunakan function atau prosedur? Kenapa juga kalian harus memilih function dan prosedur gitu? Mana yang menurut kalian lebih efisien itu? Atau menurut pendapat kalian function dan prosedur itu seperti apa? Lebih menyulitkan atau lebih memudahkan dan lain sebagainya. Nah, ini boleh ditulis di kesimpulan. Oke, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin dikomentari? Silakan.